Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya nih? Nah, ketemu lagi di channel Murtini Klaten. Nah, kali ini saya membahas tentang pertanyaan seputar PPDB tahun 2021. Nah, seperti apa? Yuk kita simak. Nah, di sini ada pertanyaan dan jawabannya. Di sini saya akan bahas semuanya. Batasan penetapan zonasi berdasarkan apa? Zonasi ditetapkan berdasarkan wilayah kecamatan. Berapa usia kakak yang dipersyaratkan sebagai bukti domisili? Diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. KK atau kartu keluarga. Tanggal pencetakan KK tidak bisa dijadikan dasar lamanya bertempat tinggal atau berdomisili di suatu alamat. Untuk melihat lama waktu bertempat tinggal atau berdomisili, dilihat berdasarkan tanggal data entry atau tanggal perpindahan jika melakukan perpindahan penduduk. Dukcapil akan melakukan validasi lama tinggal menurut by name, by address berbasis NIK untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Dukcapil. Dokumen apa saja yang menjadi bukti calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu? Terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, kemudian kartu PIP. Dokumen akan dilakukan validasi secara daring. Nah, lalu kemudian apakah masih berlaku SKD dan SKTM? PPDB tahun pelajaran 2021-2022 tidak lagi memperlakukan SKD dan SKTM. SKD hanya berlaku dalam kondisi khusus, bencana alam atau bencana sosial. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah satuan pendidikan SMP, MTS atau sederajat wajib melakukan input data awal? Ya, wajib, karena data yang telah diinput akan dilakukan verifikasi dan validasi dan sekaligus untuk mempermudah pendaftaran. Kenapa dispensasi atau prioritas anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua hanya diberikan kepada calon pendaftar pada SMA negeri? Nah, ini jawabannya. Karena sesuai Permendikbud 1 tahun 2021, jalur perpindahan tugas orang tua hanya tersedia pada SMA. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang dan apa saja yang termasuk di dalamnya? Nah, di sini ya. Kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya. Dengan seleksi dilaksanakan mulai dari tingkat satuan pendidikan, berkelanjutan dan mensyaratkan keikutsertaan peserta berdasarkan prestasi pada setiap jenjang di bawahnya. Kejuaraan berjenjang ini mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Nah, untuk jenis kejuaraan berjenjang tercantum dalam aplikasi input pendataan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan kejuaraan tidak berjenjang dan apa syaratnya? Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan atau lomba atau invitasi atau sayembara
selain yang tersebut pada kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau perguruan tinggi atau induk olahraga dan instansi atau lembaga lain sesuai kewenangannya. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan lagi. Apa tujuan diselenggarakannya kelas khusus olahraga? Sebagai upaya pembinaan potensi, bakat atau talenta, dan minat calon peserta didik di bidang olahraga, sekaligus wujud layanan pendidikan yang berkesinambungan. KKO merupakan wujud sinergi antar tingkatan pemerintah dalam menjembatani pengelolaan kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua? Guru yang dimaksud adalah guru ASN dan non-ASN yang dibuktikan dengan surat keputusan atau penugasan dari pejabat yang berwenang. Jalur ini hanya berlaku apabila anak guru tersebut mendaftarkan pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru. Mapel apa saja yang dipersyaratkan dalam PPDB dan aspek kompetensinya? Nah, di sini mapel IPA, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Aspek kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan pada masing-masing semester yang telah tertuang dalam dokumen rapot peserta didik. Di kabupaten atau kota, saya tidak terdapat sekolah dengan KKO. Apakah saya bisa mendaftar di kabupaten atau kota lain? Secara prinsip diperbolehkan karena KKO tidak dibatasi dengan zonasi dan seleksi akan dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara KKO sesuai bidang olahraga yang ditetapkan sebagai unggulan. Namun demikian kiranya perlu dipertimbangkan terkait dengan pembiayaan. Karena bila dari luar kabupaten atau kota tentu akan menambah biaya untuk tempat tinggal atau kos dan lain-lain kebutuhan penyertanya. Apa tujuan diselenggarakan pendidikan inklusi? Sebagai bentuk layanan pendidikan yang setara dan berkeadilan, maka anak berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan umum melalui layanan inklusi sesuai kesiapan dan kemampuan sekolah. Inklusi ditetapkan pada satuan pendidikan apa dan jenis ketunaan apa saja yang bisa dilayani. Inklusi dilayani pada satuan pendidikan SMA dan SMK. Pada dasarnya, semua SMA dan SMK negeri bisa melayani pendidikan inklusi bergantung pada kesiapan semua aspek pada setiap satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, itulah tadi seputar pertanyaan dan jawaban seputar PPDB online tahun 2021. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Matur nuwun dan terima kasih.